Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat pasti akan datang. Kedatangannya didahului dengan tanda-tanda, diantaranya adalah munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia. Dia dilahirkan dari hasil hubungan di luar nikah. Ciri-ciri fisik seorang Dajjal telah disebutkan dalam hadits, yaitu rambutnya yang sangat keriting, matanya agak keluar dan picak, buta sebelah, dan dahinya tertulis huruf Arab, Ka'afara. Orang yang dapat membaca tulisan itu, hanyalah orang yang beriman. Pada akhir zaman nanti, Dajjal akan muncul di antara negeri Syam dan Irak, di daerah yang bernama Khurasan. Dia muncul secara tiba-tiba dari balik gunung. Dajjal keluar membawa api dan air. Sesuatu yang kelihatan seperti air, sesungguhnya api yang membara. Sedangkan sesuatu yang kelihatan seperti api, sesungguhnya air yang sejuk dan manis. Dajjal memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah dia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan tinggi. Hampir semua tempat di permukaan bumi telah diinjak oleh Dajjal. Akan tetapi, ada tempat yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal, yaitu wilayah Mekah dan Madinah. Kedua tempat suci itu dijaga oleh malaikat yang jumlahnya sangat banyak sehingga Dajjal tidak mampu untuk menembusnya. Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari. Satu hari pertama lamanya seperti 1 tahun. Satu hari kedua lamanya seperti 1 bulan. Satu hari ketiga lamanya seperti 1 minggu. Dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari yang biasa. Dajjal mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka beriman kepadanya. Kaum itu pun menuruti perintah Dajjal. Jika ada seseorang yang tidak mau menyembahnya, ia akan memenggal leher orang itu. Kemudian apabila Dajjal tiba di suatu daerah, ia akan menyuruh semua penduduknya untuk mengikuti kemauannya. Jika mereka menolak, Dajjal akan meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian, daerah itu akan mengalami kekeringan dan semua harta benda mereka akan habis. Dajjal pun mampu menghidupkan orang yang telah mati. Pernah suatu ketika, dia memenggal leher seorang pemuda. Kemudian, dia memotong-motong bagian tubuh orang itu dan dilemparkan hingga jarak tertentu. Selanjutnya Dajjal memanggil potongan-potongan tubuh itu. Tidak lama kemudian, potongan-potongan itu telah menyatu kembali dan pemuda itu menghampiri Dajjal sambil tertawa. Dajjal telah membuat manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itu Allah mengutus kembali Nabi Isa Al-Masih putra dari Maryam. Pada saatnya nanti, Nabi Isa akan turun di sisi Menara Putih, bagian timur Masjid Al-Umawi, kota Damaskus, Suriah. Kedua tangannya diletakkan di antara sayap-sayap dua malaikat. Nabi Isa mengemban misi untuk membunuh Dajjal. Ia mengejar Dajjal dan mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lud daerah Palestina. Dan disitulah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim.